situasinya terserah Anda. Saya tidak memaksa harus kenalan bla bla bla, enggak ya. Kalau kalian ceritanya tergantung kalian saja. Kalau kalian udah ketemu dari pagi ya langsung disimpulkan saja. Oh, udah terasa ini ya Bu, begini gini. Terserah Anda aja. Kalau memang Anda operan ya, tadi Bu informasi dari teman saya, Ibu kondisinya sudah begini gitu ya. Itu terserah aja kalian ya. Yang saya nggak mau adalah dari awal lagi, Ibu saya perawat ini, situasinya udah nggak memungkinkan seperti itu. Ya, udah mau melahirkan masih diajak kenalan kayak gitu, nggak mungkin. Jelaskan aja, saya sudah mendapatkan operan, saya suster ini yang dinas sore, saya sudah mendapatkan dari operan dari teman saya dinas pagi. Ibu kondisinya sudah seperti ini. Kita cek ya Bu ya, gitu. Kalau kalian ngerasa bahwa kita kan baru pertama kali ketemu karena kondisi operan, ya. Kalau lain lagi ceritanya kalau masih dalam satu waktu dinas, ya. Oh Ibu, kita cek ya Bu ya. Tadi Ibu kayaknya udah ngerasa mules-mules banget ya Bu ya, langsung. Jadi nggak bilang lagi, Bu saya suster ini begini. Aduh, kadang-kadang saya lewat aja deh, lewat aja di kuping saya gitu ya. Nggak saya perhatiin banget, karena itu bukan kompetensi yang kita inginkan. Itu poinnya ya. Setelah itu kita langsung menyebutkan tanda-tanda kala 2. Kalau Anda nggak menyebutkan tanda kala 2, Anda lanjut aja, saat 2 angka itu hilang. Itu kan ada 2 tuh. Ya. Itu nilai loh. Jadi kita ngejustifikasi kalau Anda nyebutinnya lengkap, maka kita kasih nilai 2. Tapi kalau Anda nggak nyebutin sama lewat begitu aja, angka 2-nya hilang. Ya, tuh. Setelah itu, kita langsung ke pengawasan Ibu. Kita TTV. Berarti amannya setelah kita menyebutkan tanda-tanda kala 2, kita langsung cuci tangan. Tanda-tanda kala 2 apa aja? Apa tanda-tanda kala 2? Tanda-tanda kala 2 adalah vulva membuka, perineum mengembang, anus membentuk huruf D, pembukaan lengkap. Jadi kalau kamu nggak nyebutin itu hilang semua. Ya, tuh. Saya sekarang akan cuci tangan. Tunggu bentar ya Bu, cuci tangan dulu. Ya. Besok kalau mau ujian, ya, yang paling awal sekali. Kalau Anda mau cuci tangan dulu, terus baru sebutkan tanda-tanda kala 2, nggak masalah. Yang penting sebelum ujian, yang penting cek alat. Tadi kan udah dicek alat tuh ya. Kenapa? Begitu Anda kehilangan alat, Anda ntar bingung sendiri. Ya, nggak bisa disalahin temennya yang ujian duluan atau kalian yang ujian pertama terus alatnya kurang. Tetap aja Anda yang salah. Kenapa? Karena cek alat itu diperbolehkan. Bahkan cek alat itu wajib, ya. Dah. Sekarang kita TTV kita siapin aja. Alatnya dideketin aja, ya. Alatnya dideketin, ya. Alatnya dipasang, ya. Nah, taruh sini alatnya. Udah semua, ya. Karena ini kita memang bonekanya panggul. Yang penting kalian sebutin hasilnya adalah yang normal aja. Karena memang hasilnya harus normal. Ya, udah selesai. Ya, kita udah siapin semua. Kalian sebutin angkanya normal, dapat nilai 1. Ya, habis itu kita pegang, kita lakukan DJJ. Ya, DJJ. Ini jamnya di sini. Ya, makanya tadi saya nyari jam. Nanti nggak masalah sih karena setiap ruangan nggak ada jam ya, tapi kalian harus nengok ke salah satu tempat yang memang ada jam, yang kita anggap ada jam. Terus karena ini pasiennya kita operan ya, maka kita harus 22 dulu ya. Ini di sini, ini spina iliaka di sini ya.
Kita lihat kan di sini nih, pertemuan 3 tulang di sini. Ini umbilikus, ini pasti di sini. Ya. Karena kepalanya sudah mulai turun ke bawah. Ya. Kita dengerin ya. Nih kita pegang nadi ibu. Brachialis ya. Kita pegang. Kalau di telinga bunyi duk, di tangan bunyi duk, berarti di tangan terasa ada denyutan, itu berarti bukan punya ibu. Kita geser lagi ya. Setelah kita dengerin lagi, di telinga lebih cepat ya. Kita hitung selama 1 menit. Koridor angka yang kalian sebutkan adalah 120 sampai 160 kali per menit. Karena itu normal. Tapi saya nggak mau gini kan membujak 120 sampai 160 kali per menit. Enggak lah, berapa angka yang kalian tepat dapatkan ya, harus mencerminkan normal ya. Udah selesai ya, kita periksa kontraksi ya. Kontraksi itu antara di fundus sama di umbilikus ya. Kita periksa kontraksinya, kita senangnya di umbilikus, saya pegangnya di umbilikus, di fundus juga boleh. Ternyata kontraksinya setiap 5 menit sekali, panjang kontraksi 1 menit ya, kuat, relaksasi bagus ya. Dah seperti itu, kita langsung lihat cairan pervaginamnya. Tampak cairan pervaginam semakin banyak ya kan, kayak sarungnya udah kita buka ya. Oke, karena kita pikir ini sudah mau melahirkan ya, kita akan periksa dalam. Karena kita sudah berpikir dia mau melahirkan ya, maka kita siapin alatnya semuanya. Oke, lihat, ini saya masih megang ya. Ini saya mau persiapin alat. Persiapin alat nggak boleh pakai serah. Nanti kalau ada tempat sampah di masing-masing tempat tidur, pakai aja tempat sampahnya ya. Kita sekarang mau hand scrub. Saya bilang tadi, daripada kan ya. Enstrap dulu ya, 6 kali, habis enstrap baru kita siapin. Oh, kita mau ngapain nih? Karena kita duga dia sudah mau melahirkan, maka alat yang kita pakai harus sudah ditaruh di sini ya. Sini taruh. Tuang betadinnya di ini dulu, dibuang dulu, langsung kita masukin ya. Terserah masukinnya berapa ya, yang penting ada adegan itu ya. Saya butuh betadin. Setelah itu periksa dalam, pembukaan serviks, penurunan kepala, bengkok untuk bahan habis pakai ya. Ini untuk membersihin ya. Kita pakai pasiennya, kita pasangin ini ya. Pantatnya dulu. Sudah ya, cek dulu apa alat yang mau Anda pakai. Ini untuk ini untuk alat yang ini Baiklin ya, yang berdarah-darah yang mau dipakai lagi. Kita pakai, kalau di rumah sakit alatnya pasti lebih lengkap ya. Ada sepatu bot, ada Google itu kopeng ya. Terus
macam-macam lah ya. Coba saya cek dulu sampai saat ini asisten sudah menemukan enggak ya, karena saya belum steril. Nah, kalau saya udah pakai sarung tangan steril, asisten baru boleh bekerja ya. Karena kita mau mecahin ketuban, tadi kita dapat laporan dari teman kita belum dipecahin ketuban. Udah, satu media angkat. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang kita hand wrap lagi. Seandainya nih, kan saya baru siap-siap hand wrap ya. Ternyata waktu mau hand wrap itu kita masih ada kelupaan lagi. Kita masih megang-megang yang lain, hand wrap lagi. Ya, itu udah peraturan. Ya. Karena kita lindungi adalah pasien, bukan diri kita. Ya. Dan sekarang nah, ini lihat. Karena ini areanya udah beres, bebas. Jadi saya mau masang sarung tangan di situ. Ya, jangan memaksa di tempat tidur pasien. Kalian nanti bakal dikasih ini kok. Nih, bakal dikasih masing-masing satu troli. Ya. Jadi jangan bilang bahwa iya Bu mah dia kita gimana caranya Bu, orang trolinya nggak ada. Semuanya ada trolinya, tenang aja. Kasih kok trolinya. Ya, besok saya akan minta ada ini nih, ada tempat sampah. Ya, ini saya bilang ada tempat sampah. Ingat waktu saya ngajarin apa tuh perawatan luka operasi, ya kita buang sampah sendiri, nggak boleh berantakan karena kerja itu nggak boleh berantakan. Oke, lihat kalau bisa latihan ya pakai sarung tangan gimana tidak. Ini kan saya udah pindah ya. Saya tuh kalau pakai sarung tangan saya nggak mau deket-deket situ, nggak mau, saya mau warnanya bebas ya. Kelihatan satu, kalau masuk nih ini kelihatan 1, 2. Ini berapa sih? Yang cowok, kalau Anda merasa tangan Anda besar, Anda cek dulu ke lab. Mbak ada nomor 8 deh. Tanya dulu. Ya, 8,5. Tanya dulu. Kalau misalkan nggak ada, mendingan Anda beli sendiri daripada Anda bunuh diri. Ya, pakai sarung tangan nggak bisa. Harus steril terus. Oke. Harus steril terus. Sekalinya kepake, udah bagus, cah, robek. Ya. Kalau yang cewek sih 6,5, 6 nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Dah, ya. Sekarang yang pertama dilakukan adalah kita balut 2. Ini laboratorium ya. Yang namanya laboratorium itu kalian kerja perlahan, yang penting waktunya cukup nggak masalah. Artinya apa? Kalau kerja beneran nggak bisa nih lelet-lelet begini. Pasiennya udah keburu mau brojol, kalian belum ngapa-ngapain. Iya benar, ya. Tapi karena ini kerja laboratorium, dicontohin pelan-pelan. Yang penting kan dikasih waktu setengah jam, ya. Saya kalau nggak pakai cerewet ngomong mah 15 menit selesai. Ya, kalau saya nggak pakai cerewet ngomong 15 menit selesai. Ya, kita buka. Karena kalau nggak dibuka kayak gini, nih lihat nih ya. Nih, ini nggak kelihatan nih, ujung tangan saya nggak kelihatan kan? Nah, baru kita buka. Kita buka 1, 2, 3, 4, 5. Labia berjauh, labia mayora dekat.
labia minora terjauh. Nih, ngebenerinnya begini boleh nih. Yang steril nih, boleh dibenerin di sini. Ya, labia terdekat. Ya, tengah sampai anus. Ini ngejatuhinnya jangan dibantuin. Ini kan udah on steril ujung-ujungnya. Nah, ya. Nah, ya. Begitu sudah, ya. Sorry nih. Saya mau siapin dulu ininya nih. Karena ini numpuk-numpuk ya. Biasanya kalau kita dikasih yang gede, itu kita bisa ngambilnya enak. Nah, kita siapin di sini. Ya. Sekarang, ya. Nih, trik. Kalau kalian ingin ngedeketin alatnya steril, tangannya steril, jangan ditarik gini dari dalam. Kan steril. Kaki ibunya dengan boneka ini sudah pasti litotomi. Ya, ibunya kakinya nggak selonjor. Ya, karena kita naruh alatnya di sini. Nanti di rumah sakit gimana, Bu? Ada yang di sini, ada yang di meja. Terserah Anda gimana cara kerja enaknya. Kalau saya senangnya kerjanya begini, ya. Gitu. Ya, jadi ini nggak angka mati, ya. Oke. Biasanya di sini ada dengkulnya. Biasanya saya taruh tangannya di sini satu, ya. Oke ya. Kita periksa dalam, tangannya seperti ini begitu masuk, ya. Tarik nafas dalam, Bu. Oke. Ya, tangan kita yang satu lagi masuk. Kita raba. Nah, kalau udah memang pembukaan 10, yang teraba adalah ruge vagina sudah tidak ada, hambatan jalan air tidak ada teraba tumor atau massa. Rugenya sudah tidak ada. Karena dia sudah melebar, ya. Porsio sudah tidak teraba karena sudah tidak ada celah atau jarak, ya, atau perbedaan antara porsio dan vagina. Oke, udah nggak ada semuanya, ya. Pembukaan lengkap 10, ya. Porsionya udah nipis semuanya, udah nggak ada semuanya, ya. Kepala tuban positif, ya. Kepalanya nih kayaknya sudah di HOTS 3, udah mau 4, ya. Karena ini ketuban masih ada, ya. Kalau di lapangan ketuban itu tidak boleh dipecahkan, dia harus pecah sendiri. Walaupun sampai pembukaan 10, biasanya pembukaan 10 udah pasti pecah, gitu ya. Cuman karena ini kita belajar, maka ketubannya harus dipecah. Lihat, ya, ini yang akan menghadap tangan kita. Ya, ini akan menghadap tangan kita yang di dalam. Makanya saya akan melihatnya adalah lingkarannya ada di arah dalam. Nanti begitu memecahkan, saya putar, lingkarannya ada di luar. Nih lingkaran ini bermakna buat saya. Saya ngapain ngintip-ngintip di dalam, orang nggak kelihatan juga, ya kan? Tapi saya tahu pemakaian alatnya. Masuk, ya, kita putar, baru kita pegang, ya. Ini lihat, tangan saya steril kan? Masih steril kan? Oke, lihat, lengan saya yang nggak pakai baju maupun nggak pakai ini ada kan? Ya kan? Ini kita dapat. Bu, oke. Ada hisnya naik. Di sini udah keras. Jangan dipecahkan pada saat hisnya lagi sangat tinggi. Biarkan turun dulu, ya, turun sebelum habis, ya. Ini udah kita putar, tadi ya, lalu kita toreh. Tangan kita melayang di atas ini, ya, supaya nggak nyemburu ke badan kita. Kalau tinggi banget terus kita pecahin, kita pasti mandi air ketuban, ya. Pecah, ya. Ini kita putar lagi, ya. Tolong dong saya itunya diangkatin sedikit, ya. Kita masukin sini. Berarti saya naruhnya kurang ke sini. Udah, kita lebarin, ya. Semua kita lebarin, ya. Terus kita tarik. Apa yang kita lihat nih, baskom? Ketubannya, warnanya, ada hijau atau tidak, baunya dan sebagainya, ya. Oke. Asisten, tolong dong tarikin ini saya, ya. Nah, kamu ngomong angkat pantatnya ya Bu, gitu. Angkat pantatnya ya Bu. Oke, ya. Iya, udah selesai begini. Kita lihat nih, kita punyanya ini pendek apa lebar ya?
yang lebar lebih di bawah, ya. Itu aja. Besok kalian kalau ngesetnya, makanya ini kan saya ngeset bukan saya, ya. Saya sih kalau ngeset yang ini kalau ada yang lebih lebar, yang lebar di bawah, ya. Oke. Tolong dong angkatin pasien saya. Pian. Jangan dia dari sebelah situ masalahnya. Makanya kan nanti besok asisten tuh ngiter gitu loh. Makanya kalian harus kerja dengan orang yang berpasangan dengan orang yang sama latihannya. Gitu. Jadi udah tahu ya, angkat ya Bu ya. Nah, udah taruh. Ya. Ini kalau mau benerin, nah gitu. Ya, udah, saya nggak mau benerin lagi. Takutnya on steril. Kan kalian tuh kan rajanya on steril aja. Iya, makanya nanti udah tinggal diteriakin aja. Nah, kalau on satu saya bilang, ada on kedua lagi silakan keluar di hair aja, ya. Oke. Langsung kita tuh sudah sampai di cara memimpin beneran loh. Coba yang bawa inian. Kita udah di cara memimpin beneran sekarang. Kita udah pecahin ketuban, ya kan? Sekarang cara memimpin beneran. Bu, seperti yang sudah diajarkan tadi ya Bu, serah yang mau ngajarin siapa, ya. Seperti yang sudah diajarkan tadi Bu, ya Bu. Ini Bu ada mules nih Bu. Ayo Bu, rangkul kakinya, masukkan tangannya, buka yang lebar. Ayo ngeden Bu, 1, 2, 3, ngeden Bu. Ya. Atau kalian udah sepakat, nanti kalau hitungan ketiga ngeden ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3, ngeden Bu. Matanya ditutup, bunyi. Ini udah bunyi kan tadi kan? Itu ngeden yang salah tuh bunyi, ya kan? Bunyi. Bu nggak boleh bunyi karena ngedennya bukan di tenggorokan, tapi ngedennya di perut. Saya mau buang air besar yang keras Bu. Nah, Bu matanya jangan dipejamkan, nanti matanya pembuluh darahnya pecah. Makanya kalau ada orang yang minusnya 5 ke atas sudah tidak melahirkan normal, langsung di SC sayang matanya, ya, bisa lepas nanti lensanya, ya. Oke, oh ini yang pertama salah. Terus istirahat. Ayo Bu, udah nggak ada his Bu, istirahat Bu. Tangan kita boleh di depan, tangan kita pokoknya selalu di depan sini. Jangan megang sembarangan, jangan ngapa-ngapain, jangan taruh-taruh di belakang. Udah di sini aja nih. Kan secara ilmu kalau kamu steril, kamu tidak lakukan apapun, tangan kamu begini, gitu ya. Nah, suaminya suruh kasih minum, semangatin dan sebagainya, ya. besok nambah lagi. Besok, ya. Kalau Anda partusin tapi Anda nggak mengikuti apa yang saya sudah ajarkan, bisa jadi kalian nggak bisa partusin. Karena maksudnya cenderung mau cepet-cepet. Atau partus saja, nggak bisa dong. Kan ada proses. Nah, tadi penurunan kepalanya di HOTS berapa? HOTS di 3. Melahirkan di HOTS 4. Pasti ada 1 HOTS lagi dong yang harus dia lalui, ya kan? Nah, oke. Ayo Bu, nih mules lagi nih Bu. 1, 2, 3, ngeden Bu. Udah nggak bunyi, udah nggak pejam, udah lihat perutnya, udah bagus pokoknya, ya. 1 kali, oh iya udah bagus nih. Ternyata sampai hisnya habis, kepalanya belum turun juga, ya. Oke Bu, istirahat lagi Bu, ya. Ayo Bu, oh ada his lagi Bu, gitu ya. Setiap fase istirahat dikasih minum, ya. Oh ini udah yang kelima kali nih. Tadi saya nyampein berapa kali? Sudah 3 kali. Ya, sekarang nih yang kita anggap yang kelima. Pada kita pimpin yang kelima ini, Bu, mulus nih Bu, ayo Bu, ya. Ngeden Bu, 1, 2, 3, ngeden. Nah, terus ternyata kepalanya sudah seperti ini. Sudah kelihatan. Ya, ini kepala nih, sudah kelihatan. Nah, kalau kepala sudah kelihatan, itu namanya adalah crowning. Crowning, mahkota, crown, ya, crowning. Karena dia udah crowning, berarti ya 1 syarat untuk epis sudah terpenuhi, ya. Terus ibunya istirahat. Pas ibu istirahat, karena hisnya habis, dia istirahat, ternyata kepalanya nggak masuk ke dalam. Tadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat selalu masuk ke dalam lagi. Yang ini enggak. Berarti dia sudah crowning, ya. Setelah dia crowning, ya udah
Terus kita koreksi nih, kita evaluasi, kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Bu, ini nggak ada his. Ini nggak ada his ya. Bu, coba Bu, ayo Bu, rangkul kakinya, ayo ngeden Bu. Nggak ada his nih. Ya. Yang perlu kalian ingat, kalau nggak ada his, pasien yang ngeden nggak bakal lahir. Karena yang namanya orang melahirkan itu harus ada his, harus ada ngeden. Ya, harus ada ngedennya. Ya, ada mules, ada ngeden. Ya, oke. Ini nggak ada mules. Kita suruh ngeden dia. 1, 2, 3, ayo Bu, ngeden Bu. Kepalanya maju. Artinya apa? Dia ngedennya kuat. Kan kita ngetes. Kan udah saya bilang nggak bakal lahir, tapi kita ngetes, kita evaluasi. Sebenarnya dari tadi ngedennya dia itu bagus nggak sih, bener nggak sih? Nah kita pikir sekarang kan, oh ngedennya bener nih. Oh ini kenapa kok udah ngeden bener? Kok dari tadi nggak mau jadi gitu ya, nggak mau keluar. Oh ya udah, ya Bu taruh lagi. Udah sebentar doang, cuma nilai, wih ini kepalanya nih maju gitu loh. Ini kepala udah maju gitu kan, udah kroning, terus di ngeden juga maju kepalanya gitu loh, ngedorong pulva, ngedorong perineum gitu. Oke, ayo Bu, sekali lagi ngeden ya Bu ya. Nih ada his nih Bu, 1, 2, 3 ngeden. Ingat kalau mau nyuruh ngeden harus ada kata-kata ada his nih Bu. Rangkul kaki. Kalau udah berkali-kali suruh ngeden, pasti kakinya udah dirangkul sama dia. Tapi di awal-awal kita ingetin, iya kan? Tapi kadang-kadang juga ada pas lupa sih karena udah kecapean kan. Rangkul kakinya Bu. Ayo Bu, 1, 2, 3 ngeden Bu. Nah dia ngeden. Terus saya lihat sini. Saya nggak pegang apa-apa loh ya. Ini lihat nih, ini ada lubang anus, makanya kalian harus self study, ngenalin alatnya ini loh. Kalian mau hafalin sepanjang jalan, sepanjang hidup, sepanjang lebaran, besok ya dihafalin aja. Nah kalau nggak ngerti alatnya, nggak bakal beres, yakin deh. Ya, setelah dilihat, ternyata yang dekat antara vagina dan perineum ini tidak ngembang-ngembang. Ngeden kan ibunya kan? Kok nggak ngembang? Kok nggak ngembang maksimal? Kok nggak merekah gitu ya? Nah berarti apa? Berarti tidak elastis, alias perineumnya kaku. Kalau dia nggak kaku, dengan kekuatan ngeden tadi udah oke, terus kontraksinya kan udah oke gitu ya, dia pasti lahir. Nah ini nggak lahir juga, cuman memang kan harus tahu berapa besar janinnya juga. Oh janinnya cuma 2,5 kilo, lahir lah itu ya, lahir 3 kilo lahir, kecuali kalau janinnya di atas 3,5. Oh iya bener, berat dorongnya ya. Udah. Nah, oh ternyata perineumnya kaku, tidak elastis. Berarti syaratnya sudah ketemu 2. Besok jangan sakit hati kalau akhirnya kalian ke pending hanya gara-gara tidak hafal 2 poin ini. Syarat untuk episiotomi. Kroning ngetesnya pada saat tidak ada his, kepalanya nggak his, nggak ngeden, kepalanya udah kelihatan di depan, itu kroning. Pada saat dia ada his, disuruh ngeden, ternyata tidak elastis perineum dia. Itu cara ngetesnya ya, disinkronkan cara ngetesnya gimana, dibikin, dirangkai nanti kata-katanya supaya Anda tidak berhenti di situ ya. Wah ini harus di episiotomi nih. Masukin, nih tadi kan udah saya kasih betadin ya. Lihat nih, bukan di sini, bukan di sini, bukan di pulpa, tapi di sini. Nah, dah. Siapin guntingnya. Lihat guntingnya. Makanya nanti kalau nggak ada kegiatan lagi sampai jam 3, kalian masih bisa pakai lab ini. Ya. Nih, gunting epis itu ya, yang ini tebel. Ya, yang ini tipis. Yang tebel ini nanti jadi pelindung supaya tidak melukai lebih dalam lagi. Ya. Taruh guntingnya di sini. Ya, guntingnya nggak boleh diacung-acung gini, ibunya takut. Itu kan gunting. Ya. Ini kan steril kan areanya ya. Oke. Desinfektan sudah, gunting sudah siap. Cara megangnya
Ya, maaf ya, nanti kalau diajarin nggak bisa juga saya jitak pakai guntingnya. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu caranya gimana pegang guntingnya. Ya, ayo Bu, his nih Bu, mules Bu. Yuk Bu, rangkul kakinya, buka yang lebar, ngeden Bu. 1, 2, 3, ngeden Bu. Nih tangan kan tadi di sini ya, pindah tangannya, kelindungin kepala, kepalanya di depan. Lindungin kepala, siapin guntingnya, medio lateral. Ya, dah. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti asisten, ya, mana asisten saya? Asisten, tolong bukain itunya. Kenalin nih kancing-kancingnya. Makanya saya sebel banget kalau masih tahu dia dibuka. Nah, jadi saya nggak ngancing banyak-banyak, paling bawah kalau nggak salah. Tarik. Nah. Ya, posisi kepala harus begini nih ya, sorry. Nah, nih. Maka tadi saya waktu ketemu kalian masih ngobrol aja saya udah nyeting. Settingan saya adalah biar saya pada saat dengar DJJ nggak capek, saya taruh di kanan bayinya, punggungnya. Kan teorinya gitu ya? Taruh di kanan. Kepalanya udah begini nih, muka menghadap anus ibu. Karena biar suturannya tegak lurus. Kalau dia masih mencong begini, nggak lahir-lahir. Dia masih mencong begini, nggak lahir-lahir. Itu maknanya, dia harus begini. Nah, baru bisa lahir. Harus lurus nih, baru bisa lahir. Ya, ayo Bu. Say, kamu dorongin dong dari sini. Kalau yang ini harus didorong. Tangannya masukin aja. Enggak. Sini. Ini dibuka, ditarik ke atas tangannya. Nah, itu kan ada bayinya, kamu dorong. Ya, pelan-pelan dorongnya ya. Sesuai instruksi saya aja. Oke ya, ini tangan udah begini nih. Ini tangan begini, ya. Ini mencubit perineum, bukan kepalanya saya cubit. Kan tadi perineum dicopot kan? Nah, ini supaya nanti robekannya tidak terlalu lebar. Nggak nambah lah minimal. Ya dari yang tadi kita bikin mediolateral. Oke, ini tangan ini udah siap di sini. Menahan laju kepala yang sangat cepat nantinya. Ya. Oke. Ayo ngeden Bu. 1, 2, 3, ngeden Bu. Dorong. Ngeden, ya ngeden. Nah, kalau kepalanya udah sampai di sini, pasiennya suruh batuk. Ya. Aduh, saya pakai maskernya enggak enak nih. Batuk nih. Batuk dia. Nah, dorong. Batuk lagi. Nah, kalau udah sampai sini, ya. Tolong dong naikin masker saya dong. Saya nggak enak naikin masker dari sini. Maaf ya Bu. Oke ya. Ayo batuk lagi. Ya. Ingat kalau udah kepalanya udah keluar kelihatan pasien aja disuruh batuk. Ya sekali lagi. Ayo dorong lagi dikit. Nah lagi. Nah kalau udah kayak gini udah silakan duduk. Kalau udah kayak gini ya ini nggak ada masalah. Ya tolong perhatikan ya. Ini dilihat ada lilitan tali pusat atau tidak ya. Setelah itu anak ini akan muter, makanya kalian jangan asal setting. Kalau settingnya ke kanan maka anak akan menghadap ke kiri. Kalau settingannya di kiri anak akan menghadap kanan. Ini kan punggung ya kan, kepalanya dibalikin. Dunia nyata gimana? Dunia nyata dia muter sendiri. Karena laboratorium kamu yang harus muter. Ibunya disuruh ngapain sekarang? Ibu turunin kakinya ya, bukan suruh selonjorin ya. Turunkan kakinya ya, relax, napas seperti biasa. Nah inilah kita harus menolong di sini. Ibunya suruh ngeden, enggak. Kalau ada juga yang akhirnya proses ini terlalu cepat, ibunya ngeden terus, anaknya sudah lompat lahir. Ada iya waktu itu ya. Nah karena ini laboratorium kan harus diperhatikan satu-satu ya. Nggak ada lilitan. Tadi tangannya kan udah selesai nih ya. Sekarang tangan kanannya di atas ya, di atas kuping. Ini namanya pegangan biparietal, bukan di begini, salah ya. Nanti pembuluh darahnya bisa pada rusak di sini. Sini lihat ya, tangan kanan saya di atas, tarik ke bawah.
untuk melahirkan bahu atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah, ya, pegang sini, sanggah, ya, susur. Kalau bayinya di bawah 2,5 kilo, sanggah, lihat nih, ini sanggah, ini susur, ya. Tapi kalau bayinya di atas 3 kilo atau 3,5 kilo, langsung kita kait, karena yang baru kelihatan bahunya dikait keteknya, ya. Tarik ke bawah untuk melahirkan panggul atas, tarik ke atas untuk melahirkan panggul bawah, lalu kita tarik. Itu nariknya bener-bener loh. Kan ini kalau kamu nggak ada tenaga, apalagi kurang makan, ya nggak ketarik. Saya pernah, aduh ini saya nggak kuat, emang gede bayinya, aduh saya nggak bisa dok, ya nariknya sih kayak narik apaan, ini kayak nyabut singkong, dokternya gede tinggi kan, laki, jadinya ketarik lah, ya, dibanding sama tangan saya. Tapi emang karena saya belajar kan, saya megang bayi, dia yang di atas tangan saya gitu kan, jadi saya langsung merasa, oh segini tarikannya gitu, ya, harus kuat. Nah lihat, ini bayinya udah lahir, ya, langsung asistennya dari awal sudah siapkan oksitosin. Lihat di bagian kala 3. Di kala 3 itu ada kontraksi uterus, kolaborasi pemberian oksitosin. Langsung si asisten, begitu anaknya kita taruh di atas tempat tidur, di perut ibu, langsung suntik oksitosin, nggak pakai disuruh ya. Kalau anda nggak kerjain, saya nggak kasih nilai 1 tuh. Anda cuma teriak asisten oksitosin, itu udah dapat nilai. Karena memang kita kalau udah kayak gitu kita rame-rame kerjanya, ya. Udah selesai, ya, oksitosinnya udah dapet, ya. Ini kan tadi kan ada ini nih, nanti ini harusnya diganti kalau basah, ya. Ini bayinya kita lap, ya, bukan lap ini kita taktil supaya apa? Supaya dia bernapas, ya. Makanya dibaca ini adalah rangsangan mekanik, karena ruangannya dingin, dia udah dapat rangsangan dari suhu. Oh udah nih ya. Tapi yang nggak boleh diseka adalah telapak tangan, pergelangan sama telapak tangan, ya. Ini kepala terutama nih, karena dia area yang paling luas ya untuk kehilangan cairan. Udah semua ya, kita anggap sudah. Masih seperti ini, langsung kita suction. Ini lihat, ini cara kerja cuma dikempesin, terus dikembangin. Lo kan harus tahu kapan dikempesin, kapan dikembangin. Nih dikempesin, masuk mulut. Kan ini kan kalau masuk mulut di boneka cuma segini, aslinya kan segini sampai masuk dalam, ya. Udah tarik. Kalian ingat, kalau ini udah habis, kalian ngempesinnya dari sini. Karena kalau kalian lupa nanti ngempesinnya pas di sini, sama aja kita mendorong lagi cairan masuk ke dalam. Ya. Masukin lagi sampai apa? Sampai bersih. Ya. Nah. Ya, sampai bersih. Udah mulut bersih. Ya, hidung. Ya. Nah, sudah di suction, ya. Ingat, ini kita kerja 1 menit. Ya, sudah di suction, ya. Biasanya kalau ini kita pakai tim nih, ada tim bayi. Ini bayi kita potong, langsung kita kasih tim. Yang lain kita urusin ibu, kita masas. Tapi karena kita kerja sendirian, kita harus bekerja 1 per 1. Oke ya. Oh ini nih tali pusatnya, kita mau ikat, lalu deh nih, lupa harus ini, ya. Gimana caranya? Ya. Dari sini ke sini itu 5 cm. Ya. Nah, ini masih boleh ditinggal nih. Awalnya kalau masih seger, ya. Tapi kalau udah layu nggak boleh ditinggal, takut putus. Nih lihat nih ya. Diperes dulu. Diperes gitu ya. Ya, taruh di. Nah, tinggalkan hanya 1,5 sampai 1. Ya, kita kasih betadine lagi. Bagian atas, terus diputer bagian bawah, ya, kita buang.
ya kita alas. Kan bayinya gerak-gerak nih, ya kan, dia mulai gerak-gerak karena dia mulai bernapas kan, tadi udah kita Bersihkan. saksian. Nih lihat, beda guntingnya. Ya, kenalin nanti guntingnya. Gunting. Ya, ini kita buang. Ya, otomatis yang kesini sudah hilang. Ya kan? Yang ini kan udah hilang, udah taruh bawah sini. Nah, karena ini sudah hilang, saya ngakalinnya klem. Harusnya klem ke arah ibu yang dipertahankan. Ini kan klem ke arah bayi, ini klem ke arah ibu. Kita pertahankan juga duanya. Kita bungkus dulu. Kalau kalian mau cepat besok ujiannya nggak pusing-pusing, kan boleh nyiapin alat sendiri, ya kan? Ini udah kalian bikin segitiga aja. Ini gunanya adalah untuk terserahlah, kalian bikinlah segitiga. Dah, ya. Karena ini sudah diklem, ya. Habis diklem, kita ikat. Ingat ya, kerjanya 1 menit. Jangan tiba-tiba langsung hitung Apgar skor. Ini tali kasur. Nanti kalian nemuinnya di rumah sakit bukan tali kasur lagi, Bu. Iyalah, rumah sakit mah. Kelingking ketemu kelingking, jempol ketemu jempol. Ini yang kedua. Nanti besok kalau mau ujian buka dulu. Bu, tali itunya nggak ada, Bu. Pasti di bayi. Dah. Kelingking ketemu kelingking, jempol ketemu jempol. Dah. Karena udah kita ikat, aman dong. Ini kita copot. Ya. Karena sudah diikat. Tadi saya belum berani nyopot, belum apa karena saya belum ikat. Nah, kalau kenyataannya dia akan kayak gini. Tuh. Yang ini nggak ada nih. Dia ke ibu. Kenyataan tuh kayak gini. Nih, kayak gini. Terus gimana ngikatnya? Nih lihat. Talinya di sini ya. Oke. Ini kurang, ya namanya barang ya, kurang lemes. Ya. Biasanya ini kan gini. Nah, tuh, ya. Terus diputar. Dipakein betadine lagi boleh. Tapi kalau di prosedurnya kita nggak kasih betadine lagi. Karena nanti biasanya di ruang bayi langsung diganti. Ya. Dah. Nah, ini kan udah nih. Ya, kita udah selesai nih urusannya. Ya, langsung hitung Apgar. Cari ya. Cari. Yang penting Apgarnya adalah 9. Normal. Kalian mau nata yang mana, pakein logika. Mau ditata yang mana, yang satu pakein logika. Jadi besok kayak gini, Apgar 9. Enggak. Semuanya Apgarnya disebutin. Ini begini, ada 5 Apgar. 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini, 5 begini. Nah. Ya. Oke. Yang penting kalian tahu nih, hitung Apgarnya, sebutin Apgarnya. Ya. Maka kita sudah selesai. Asisten TTP. Ya. Asisten TTP, asisten ngomong, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Sebelumnya pas ngitung Apgar, asisten dia pakai stetoskop, hitung denyutnya. Ya. Harus hitung asistennya, karena kita nggak bisa pegang stetoskop. Ya kalau yang lain kita bisa dilihat, ya di ini, udah lihat nanti itu hasilnya gimana. Ya ntar saya nilai pada saat kita ujian. Setelah asistennya TTP, langsung kita ambil. Ini tolong dong asistennya. Ini sebenarnya besok settingnya itu tolong taruh di topi. Topi itu taruhnya di sini ya, say. Di sini. Karena dalam, karena dia barang steril. Topi ini steril ya, jadi kita bisa pakein. Ya, karena dia mau kan bagus nih Apgarnya 9. Apgar menit pertama biar nggak kedinginan. Karena dia mau di IMD. Kan kita mau selesaiin Imunisasi. ini loh, bonding attachment, inisiasi menyusui ini. Bu, ya Bu, bayinya perempuan. Ya Bu, kita IMD dulu ya. Katanya dikasih topi biar nggak kedinginan. Dah, ini diganti. Nggak diselimutin nggak apa-apa. Yang penting nanti dia bentuknya nggak kayak gini kok bayi.
kan dia fleksi ya, jadi kayak kodok gitu. Nah, ini di sini ya, tangan kita langsung nih, ya, ini bayinya sebelah sini, nah sini lah, ya. Kan kalau bayi kan agak tinggi harusnya kan, karena dia bentuknya fleksi, pendek gitu kan, nggak sampai ke umbilikus ibu. Nah, tangannya mulai nih, nah, sorry ya, kita bayinya ke atas sedikit ya. Nah, nih tangannya. Ngapain nih? Masang. 1 menit kan kita biarin tadi. Terus oksitosinya udah masuk belum? Udah. Ya. Masas ya. Kita putar terus ya. Nah, karena sudah 5 menit, asisten. Ya nanti besok kalian gitu. Nah, ya gitu. Kalau misalkan nanti ya silakan saya bantu ini. Kalau besok asistenmu itu plengap-plengo, kalian kesel sendiri tau nggak? Kayak sekarang kan kalian nggak tahu nih, anggaplah asistennya plengap-plengo masih disuruh kan, asisten. Gitu. Lah besok kan asistennya udah nggak disuruh, kan ngebantuin temennya, bener nggak? Besok kan nggak puasa, ketok aja temennya kalau Kepalanya langsung. plengap-plengo nggak perluan. Berarti kan dia nggak ngerti tahapannya, bener nggak? Jadi boleh nggak disuruh kalau memang udah jatahnya. Ingat ya, kalau emang udah jatah asisten, tadi saya masih nyuruh, tolong dong asisten dorongin. Besok nggak perlu. Itu namanya ngebantuin teman. Nah ini tiap tahap disuruh. Kasihan temennya, mau gimana mau ujian 30 menit. Kelar nggak kira-kira? Enggak. Dia mikirin diri sendiri aja udah pusing, mikirin bagian asisten lagi. Makanya besok kalau ujian, kalau besok pagi rame-rame boleh, tapi yang kerja cuma 2. Ingat ya, rame-rame boleh, tapi yang kerja cuma 2. Yang satu yang latihan, yang satu jadi asisten. Kenapa mau nggak bawa rame-rame? Ya kalau asistennya rame gimana? Gimana kalian kerjasamanya sama temennya sendiri? Kan tuh pasang-pasangan besok kalau belajar. Ya, oke. Jadi masas terus. Ingat loh, ini cuma sampai 15 menit. Kalau 15 menit nggak keluar, harus di manual. Oh, tanda-tanda kala 2. Tanda-tanda kala 3. Apa aja? Nih sembari meraba tadi, saya merasakan uterusnya membulat. Sehabis membulat, ya. Ini saya panjangin nih. Nih. Ya. Saya dorong pundusnya, nih dorong, ini ada pundus di sini nih. Saya dorong ke arah ibu, lihat dorongnya ke arah ibu, ternyata dia masih ikut masuk, berarti belum lepas dan tidak tampak ada keluar darah sekonyong-konyong karena melahirkan berdarah di sini. Banyaknya darah adanya di sini, bukan di tahap awal-awal. Kalau awal-awal udah darah banyak, ya berarti itu udah abnormal. Ini kan partus normal. Oke, tanda-tanda kala 3-nya udah disebutin. Asisten TTV, ya kan? Nah, asistennya tahu nih kapan yang mesti kerja nih, langsung sebutin normal, ya kan? Asistennya kasih minum. Ibu bayinya cantik ya bu ya cantik sedunia. Oh iya. Saya kan gitu bilang sama anak saya, ganteng sedunia. Pede apa sekarang ganteng katanya gitu ya. Untung ganteng ya. Gitu. Nah, habis itu kita tadi udah, nah kita lihat nih. Ya. Nah, kita lihat nih. Tadi kan kita melakukan apa? Episiotomi. Kepala udah lahir. Berarti kira-kira ada tambahan nggak robekan? Jahitannya. Ya, ada apa enggak? Ada. Menurut Anda ada ya? Kalau saya nggak mau. Saya maunya nggak ada. Kalau enggak, ada bikin masalah. Tapi tadi kan digunting Bu yang itu. Kan saya bilang ada kan robekan itu sebaiknya kata-katanya tidak ada. Ya, nih kita bersihin, ya kita bersihin, terus kita dep, ya kita dep. Kita ngedep ini kayak ngelihat apakah ada darah yang keluar. Ya dari mana? Ini kan yang tadi kita gunting, ya kan kita dep dari sini, dari arah rahim dan sekitarnya, jalan lahir.
ya. Kalau dia merembes berarti dari vena. Kalau dia memancar dan warnanya merah terang berarti dia dari arteri. Nah bilang kita nggak ada, udah kelar gitu ya. Robekan tambahan tidak ada. Nah, beres berarti aman kan gitu ya. Nah ternyata ya kita dorong nih, kita tes lagi nih. Tolong perhatikan, kita sekarang ada di kala 3C, pemeriksaan tanda lepas plasenta ya. Di tahap ini kita panjangin lagi, kita dorong. Ternyata dia sudah kayak gini, nggak ikut, malah dia makin panjang dan tampak darah keluar sekonyong-konyong. Banyak ya. Kalau dia banyak darah sekonyong-konyong berarti plasenta sudah lepas ya. Terus apa yang kita lakukan? Oh langsung, orang udah lepas kok, kita bantu lahirkan. Ibunya ngapain? Ngeden nggak? Nggak usah, udah ibunya tenang aja ya, ibunya tenang aja. Ini didekatkan sedekat mungkin ke vagina ibu. Pegangannya begini ya, tarik ya, tariknya perlahan-lahan aja. Nah ini dorong ke arah ibu, jangan didorong ke sini ya. Sama aja kamu mau bikin rahimnya ikutan keluar. Jadi ke sana ya. Dorong ya, dorong ke arah sana. Nah, kalau udah keluar separuh ini, langsung kita puter. Asisten, tolongin saya dong. Itu baskom saya tuh ada satu lagi. Taruh di atas ini aja. Nah, kan sekarang asistennya masih disuruh. Kalau besok asistennya Udah ngebantuin teman gitu loh. Ya, sampai kapan nih? Sampai yang keluarnya tinggal dikit banget gitu. Tapi udah kepilin-pilin, keputer-puter ya. Udah semuanya. Terus kita masukin baskom. Oh, sebelum masuk baskom, saya selalu kesini dulu ya. Ini masih nih, karena ini kita lagi nampung perdarahan. Oke, kita perhatiin. Ini insersinya masih lateralis, tidak di tengah banget ya. Ini dua arteri, satu vena. Gampang ngelihatnya. Yang biru satu, yang merah dua ya. Putih-putih ada pengapuran, kotilodonnya lengkap, nggak ada yang robek ya, nggak ada yang luka ya. Mulus berarti kotilodonnya lengkap ya. Terus kita lihat kedalamannya ya, di tengah-tengah persis 2 cm. Jadi 2 cm jangan kayak gini, 2 cm. Oh 2 cm segini sampai sini ya. Nah, tusuk ya, terus tandain aja. Ini berarti 2 cm. Ini jempol saya ke sini ada gunanya ya. 2 cm kedalamannya, lebarnya anggap aja 1 jengkalnya kalian ya. Terus ini hitung 12 cm ya. 1 2 3 4. Berarti ini 55 cm, yang 5 cm ada di bayi. Kan 5 cm ini tadi ada di bayi kan. Ini panjangnya kalau nggak 60 ya, 5 cm ada di bayinya. Udah langsung ditimbang ya, 500 lah sesuai dengan besar bayinya ya. Asisten tolong diukur darahnya, diangkat ini pispotnya ya. Udah selesai kalian ujiannya. Ntar asisten tinggal teriak, berapa darahnya? Darahnya misalkan 350 cc ya. Oke, ujiannya cuma sampai di sini, sampai menimbang darah sama kelengkapan plasenta, cukup. Nah terus Bu, nah kita lihat di sini pada kala 4 ya, soalnya di hukum suka keluar perawat saat kala 4 persalinan ngapain katanya gitu ya. Tugas utama perawat pada kala 4 adalah melakukan monitoring. Apa yang dimonitor? Keadaan umum, TTV, kontraksi, perdarahan ya. Setelah itu ini nih 1,5 jam loh. 30 menit pertama, maksimal 1,5 jam. 30 menit pertama dia mengenal ibunya. Kalau dia memang deket banget sama ibunya dan ibunya mengharapkan dia, di 30 menit kedua biasanya udah dapet. Kalau 30 menit kedua belum dapet juga, lanjut ke 30 menit ketiga. Kalau udah total 1,5 jam nggak dapet juga,
hentikan. Nggak tahu siapa yang bermasalah, bayinya kah atau ibunya. Tapi ingat, bayinya pasti bayi sehat yang ditaruh di sini ya, bukan bayi yang jelek gitu ya. Berarti ibunya bermasalah ya. Perennial rapi dijahit ya, tapi biasanya kita di lapangan nggak jahit, nggak jahit bidan biasanya ya. Kebersihan, keamanan, kenyamanan, habis itu pastinya dibersihin, dipakein baju, dihilangin darah-darahnya. Kalau biasanya sih kita nggak bisa mandi 100%, paling kita hilangin darah-darahnya aja ya, kita ganti bajunya biar dia nyaman. Habis itu kasih makan, kita merapikan alat cuci tangan, kita kasih makan, kita penjelasan pada keluarga. Apa yang dijelasin Bu? Macam-macam, terserah aja. Mau kondisinya, mau KB, mau nutrisi, mau apa aja boleh. Ya, sesuai prioritas pada saat kita membantu dia persalinan. Lalu kita bikin pencatatan dan pelaporan. Udah selesai. Ya, udah sampai di sini aja. Kalian